قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, kami pengen tanya, ya, gimana perasaan antum ketika ada keluarga antum dinikahi orang dan kemudian orangnya berkata seperti apa yang dikatakan oleh si Smith ini? Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis, sudah mati segala penjelasan. Kami yakin kalian bakal sakit hati, ya, apalagi kalau perempuan itu ya anak, ya, atau saudara kita, ya. Kita melihat Bahar Smith memperlakukan wanita-wanita dengan semaunya. Bahkan ada yang sampai anak yatim di bawah umur pun diembat sama si Bahar, ya, cuma digarap seminggu kemudian ditinggal, itu pun tanpa izin orang tuanya. Ya, kita sakit hati melihat yang seperti itu. Ya, apalagi sampai itu naudzubillah min dzalik menimpa atau dialami oleh keluarga kita. Ya pasti marah luar biasa. Kalau saya pribadi, ya, kalau sampai jadi keluarganya si Helwa Bahmid, keluarganya anak yatim itu, mungkin sudah khilaf, ya. Selesai itu Bahar Smith. Ya. Itu luar biasa, ya. Tapi anehnya, orang-orang seperti Bahar Smith ini kok ya dipercaya untuk ceramah agama. Bahkan dibangga-banggakan sama imam besarnya Ba'alawi sama Rizik Syihab. Dipuji-puji katanya pinter, berilmu. Saudara, sengaja saya minta begitu, saudara, sebab selama ini banyak orang berpikir, bahkan memfitnah, Habib Bahar itu provokator. Habib Bahar itu cuman jualan obat. Habib Bahar itu nggak punya ilmu. Habib Bahar itu nggak bisa baca kitab. Habib Bahar itu nggak bisa membahas soal ajaran agama. Ini harus kita tepis, saudara. Kita minta beliau ceramah tentang nasihat perkawinan. Coba lihat tadi ceramahnya, semangat banget. Sampai semua pengen kawin lagi. Jujur tadi yang disampaikan Habib Bahar bagus tidak? Cakep tidak? Nasihatnya luar biasa tidak? Takbir. Berarti Habib Bahar punya ilmu tidak? Ngerti agama tidak? Tahu soal hukum perkawinan tidak? Takbir. Terus yang bilang Habib Bahar provokator mana tuh? Unyil. Imam Unyil, ya, mengatakan Bahar Smith berilmu. Berilmu, pinter, ya, nggak tukang dawir. Nggak tukang dawir, nggak tukang provokasi. Padahal ceramah-ceramahnya Bahar Smith itu model-modelnya begini loh. Kenapa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi. Kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi. Wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih amma ba'd. Sebelumnya saya mau tanya kepada panitia, sebelum acara di sini itu harusnya acaranya di mana? Jauh dari sini. Dekat. Kenapa dipindah ke sini? Gak kasih izin. Siapa yang kasih izin? Lurah. Besok ganti lurah ya, saudara. Hei, lurah biadab, lurah kurang ajar. Giliran 17 Agustusan acara konsel, acara dangdut, kalian izinkan? Apa perlu kita datengin malam ini lurahnya? Andaikan saya... Nah, itu ceramahnya Bahar seperti itu. Ceramah-ceramahnya seperti itu.
Tapi dipuji-puji sama Imam Jumbo, sama Imam Unyilnya. Katanya Bahar berilmu, Bahar pinter, nggak tukang dawir, nggak tukang provokasi. Hah? Mana sih ceramah-ceramahnya Bahar yang menyebarkan ilmu itu yang mana? Kami pengen lihat ceramahnya Bahar yang menyebarkan ilmu. Wong dia sendiri baca Al-Fatihah saja ngawur, baca Al-Fatihah salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hah? Dia baca Al-Fatihah saja salah. Padahal Al-Fatihah itu minimal dibaca sehari 17 kali. Hah? Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Minimal 17 kali sehari, minimal itu yang wajib, nggak bisa enggak. Belum lagi yang lain. Itu saja dia masih salah. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kafnya dipanjangkan, panjang dari mana? Ya, belum lagi baca tulisan Arab, baca kitab dari kiri ke kanan. Coba, baca kitab tulisan Arab dari kiri ke kanan. Sebodoh-bodohnya orang. Yang nggak mungkin baca tulisan Arab dari kiri ke kanan kalau dia bisa ngaji. Sebodoh-bodohnya orang. Lah tulisan Arab itu kan bisa dibaca jelas. Kok bisa dia baca dari kiri ke kanan? Hah? Yang seperti ini kok ada orang ngalap barokah sama Bahar. Bekas makanan di mulut Bahar dikeluarkan, dimakan sama Mukibin. No, 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 no. Kok ada Mukibin yang mau ya, ngalap barokah dengan Bahar? Barokah dari mana? Ya, dia tukang ngibul. Kalau nggak ngibul ya cabul. Kok katanya barokah? Yang begini ngaku cucu Nabi. Cucu Nabi, saudara. Ya, betul. Kenapa, saudara? Saya cucu Nabi. Kenapa? Dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa, saudara? Ha? Iri, hasut, dengki, benci. Tidak masalah buat saya, saudara. Orang-orang kayak begitu tuh, bawa santai aja, bawa bercanda aja. Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Saya Nabi Muhammad yang 29. Saya Nabi Muhammad yang 29. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Ana yang ke-38. Ini beneran cucu Nabi. Bukan, Ana cucu iblis. Ini bukan cucu Nabi kalau modelnya begini. Lebih cocok ya mengaku cucu iblis. Salam waras, salam akal sehat. Ya, mudah-mudahan Mukibin segera sadar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.